Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok T7266S akan menjawab pertanyaan umum seputar virus corona. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian dinamai SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya saja. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan dengan SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibandingkan dengan SARS. Gejala umum yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada seseorang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau ke daerah yang terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut guna memastikan diagnosisnya. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah penyebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit sama sekali yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Terdapat kemungkinan penyebaran virus corona melalui udara, tapi hal ini hanya terjadi pada ruangan tertutup dengan ventilasi udara yang sangat buruk.
Saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus COVID-19. Namun, akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Kebiasaan ini dapat melindungi Anda terhadap berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan, namun disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi. Dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol, serta hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung lebih efektif untuk melindungi diri Anda. Vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan untuk melawan virus. Oleh karena COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun jika Anda dirawat di rumah sakit dan didiagnosis mengalami COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik karena sering terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 beresiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi akan lebih rentan untuk menderita sakit parah. Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk menginformasikan apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan. Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala disebut masa inkubasi. Saat ini, masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 1 hingga 14 hari, dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. Orang yang menerima paket tidak beresiko tertular virus COVID-19. Dari pengalaman dengan coronavirus lain, kita tahu bahwa jenis virus ini tidak bertahan lama pada benda mati seperti surat atau paket.
Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang berkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah dengan kasus infeksi virus yang sangat tinggi. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan, terutama ke daerah yang terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan penyebaran penyakit ini. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan yang berlaku, karena pandemi ini dapat berakhir dimulai dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.